Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Kurnia ingin menjelaskan tentang materi induksi dan magnetic circuit. Di mana di sini ada 5 bab. Yang pertama di bab pertama itu ada berisi tentang definisi dan induktansi dan rumus induktansi. Dan di bab 2 berisi tentang jenis-jenis sirkuit magnetik, komponen-komponen sirkuit magnetik. Dan di bab 3 berisi tentang aplikasi sirkuit magnetik, hambatan dan kerugian dalam sirkuit magnetik. Dan di bab 4 berisi tentang penerapan sirkuit magnetik dalam sistem daya listrik. Dan yang terakhir di bab 5 itu ada kesimpulan. Baik, di sini ada di bab 1 itu ada induktansi. Apa sih induktansi itu? Induktansi itu adalah merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL. Atau GGL itu daya gerak listrik di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self induktansi atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga atau yang saling berdekatan yang dihubungkan secara magnetis atau induktansi bersama atau mutual induktansi. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Yang dimana GGL induksi jadi dapat terjadi kumparan tunggal atau pada kumparan yang saling terhubung dalam suatu rangkaian listrik. Induktasi diri dinotasikan dengan L dan dinyatakan dalam sebuah satuan Henry. Ya, di sini ada induktasi diri atau GGL induktasi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Dapat disimpulkan bahwa GGL induksi epsilon sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan sebagai berikut, di mana epsilon sama dengan min L delta I dibagi delta T. Dengan I merupakan arus sesaat dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Konstanta kesebandingan L disebut induktasi diri atau induktasi kumparan yang memiliki satuan Henry yang didefinisikan sebagai satuan untuk menyatakan besarnya induktasi suatu rangkaian tertutup yang menghasilkan GGL 1 volt bila arus listrik di rangkaian berubah secara seragam dengan laju 1 ampere per detik. Di sini ada induktasi diri pada solenoida atau toroida. Solenoida merupakan kumparan kawat yang terlihat pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar yang bersumbu. Sementara itu, toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Sebuah kumparan yang memiliki induktasi diri L yang signifikan disebut induktor. Induktasi diri L sebuah solenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah. Medan medan magnetik di dalam solenoida adalah sebagai berikut. Di sini rumusnya ada B sama dengan mu dikali N dikali I dengan N sama dengan N besar dibagi I sehingga diperoleh epsilon sama dengan min N besar, di mana delta VB dibagi delta T sama dengan delta L delta I dibagi delta T. L sama dengan min N. Karena B V sama dengan B kali A, jadi sama dengan mu 0 dikali N besar dikali A dikali delta I dibagi delta I. Perubahan I akan menimbulkan perubahan flux sebesar delta. Sehingga L sama dengan delta VB dibagi delta I. L sama dengan mu 0 N pangkat 2 dikali A dibagi I dengan L
eh, dengan dimana L sama dengan instansi diri solenoida atau toroida yang disebut dengan ukuran satuannya adalah H Henry. Mu 0 sama dengan permeabilitas udara 4 V dikali 10 pangkat min 7 WB atau AE, WB prime. N sama dengan jumlah lilitan. I sama dengan panjang solenoida atau toroida dengan satuan ukurannya M. Dan A sama dengan luas penampang dengan satuan ukurnya M kuadrat. M persegi. M kuadrat. Ya, di sini ada induktasi bersama. Eh, Gambar ini menunjukkan ada dua kumparan, kumparan satu dan kumparan dua dengan sumbunya 1I1. Apabila dua kumparan saling berdekatan, seperti pada gambar di atas ini, maka sebuah arus tetap satu atau tetap di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux magnetik V yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, beban GGL epsilon 2 yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang melewatinya. Karena flux berbanding lurus dengan kumparan 1, maka epsilon 2 harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan 1. Sehingga dapat dinyatakan dengan rumus epsilon 2 sama dengan min M delta I1 dibagi delta T. Dengan M adalah konstanta pembanding dengan disebut induktansi bersama. Nilai M tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. Induktansi bersama mempunyai satuan Henry atau H untuk mengenang fisikawan asal S. Joseph Henry. Pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan 1, maka konstanta perbanding akan bernilai sama, yaitu epsilon 1 sama dengan min M delta I2 pangkat delta dibagi delta T. Jadi udah kita memasuki bab 2 di mana jenis-jenis sirkuit magnetik. Di sini ada sirkuit magnetik tertutup yang pertama tuh. Apa sih sirkuit magnetik tertutup tuh? Sirkuit magnetik tertutup adalah sirkuit magnetik yang memiliki inti besi atau bahan ferromagnetik lainnya yang menghubungkan bagian-bagian dari kumparan. Dalam sirkuit magnetik tertutup, medan magnetik mengalir melalui inti besi dan bahan ferromagnetik lainnya, sehingga meningkatkan kepadatan flux magnetik. Sirkuit magnetik tertutup digunakan dalam aplikasi seperti transformator, motor listrik, dan generator listrik. Dan yang kedua ada sirkuit magnetik gabungan. Apa sih sirkuit magnetik gabungan tuh? Sirkuit magnetik gabungan adalah sirkuit magnetik yang terdiri dari kombinasi sirkuit magnetik terbuka dan tertutup. Dan sirkuit magnetik gabungan, medan magnetik mengalir melalui bagian-bagian tertentu dari kumparan melalui inti besi atau bahan ferromagnetik dan meluas ke ruang sekitarnya melalui bagian-bagian lain dari kumparan yang tidak memiliki inti besi atau bahan ferromagnetik. Dan yang ketiga ada sirkuit magnetik dengan inti udara. Apa sih itu? Jadi itu adalah sirkuit magnetik dengan inti udara, sirkuit magnetik yang tidak memiliki inti besi atau bahan ferromagnetik lainnya, dan medan magnetik hanya mengalir melalui udara. Sirkuit magnetik dengan inti udara ini digunakan dalam aplikasi seperti induktor RF dan CHOC. Dan yang terakhir yang keempat adalah sirkuit magnetik inti ferrit. Sirkuit ini menggunakan inti ferrit sebagai pengarah medan magnetik. Jadi apa itu inti ferrit? Inti ferrit memiliki sifat magnetik yang sangat baik dan memungkinkan untuk meningkatkan kepadatan flux magnetik dalam sirkuit magnetik.
Sirkuit magnetik dengan inti ferrit digunakan dalam aplikasi seperti filter listrik dan transformator frekuensi tinggi. Di setiap jenis sirkuit ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan sirkuit magnetik yang tepat akan tergantung pada aplikasi yang akan disetujui atau akan yang dibuat. Hmm. Selanjutnya ada komponen-komponen sirkuit magnetik. Yang di sini ada 6. Yang pertama tuh ada inti magnetik. Inti magnetik tuh komponen utama sirkuit magnetik yang terbuat dari bahan magnetik seperti besi, baja, atau nikel, yang memiliki fungsi untuk membentuk jalur bagi arus magnetik dan menghasilkan medan magnetik. Yang kedua itu ada kumparan. Kumparan adalah kawat tembaga atau aluminium yang diliitkan pada inti magnetik. Ya, komponen ini berfungsi untuk penghantar listrik yang mengalir arus listrik melalui inti magnetik sehingga menghasilkan medan magnetik. Yang ketiga itu ada reluktansi. Reluktansi ini adalah besaran yang menunjukkan seberapa sulitnya medan magnetik melewati sirkuit magnetik. Reluktansi ditentukan oleh ukuran inti magnetik dan jarak antar inti magnetik dan kumparan. Yang keempat itu ada induktansi. Induktansi itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa besar magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan pada inti magnet. Yang kelima ada arus magnetik. Apa sih arus magnetik itu? Arus magnetik itu adalah listrik yang mengalir melalui kumparan pada inti magnet. Arus magnetik menghasilkan medan magnetik yang membentuk sirkuit magnetik. Yang terakhir itu ada medan magnetik. Adalah medan yang dihasilkan oleh arus magnetik yang mengalir melalui kumparan pada inti magnet. Medan magnetik inilah yang menghasilkan gaya magnetik dan energi magnetik yang digunakan dalam berbagai aplikasi sirkuit magnetik. Nah, ya. Semua komponen ini bekerja sama untuk membentuk sirkuit magnetik yang efektif dan efisien, sehingga dengan dapat berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan medan magnetik yang baik juga. Ya, berada di bab 3 ini ada aplikasi sirkuit magnetik. Ada beberapa aplikasi yang digunakan adalah transformator, motor listrik, dan generator, relay, MRI, dan inverter. Ya, sekitar kita ini menggunakan transformator untuk motor listrik, untuk penerapan sekitar AC, untuk yang lainnya, dan motor listrik untuk pompa air atau generator untuk pembangkit listrik. Ya, ada juga ini ada hambatan dalam kerugian sirkuit magnet itu ada rugi energi, kehilangan magnetik, perubahan suhu, perubahan frekuensi, hambatan listrik, ketidakakuratan. Semua kerugian ini diakibatkan ketika kurangnya perawatan, kurangnya perbaikan atau ya pengecekan berkalanya. Salah satunya ketika perubahan suhu ini, ketika beban lebih atau ketika overheat, gara-gara beban lebih mungkin bisa mengakibatkan korsleting atau ya kurang maksimalnya daya fungsi. Ya, di sini ada penerapan sirkuit magnetik dalam sistem daya listrik. Di sini ada beberapa komponen transformator, motor listrik, generator, perangkat elektronik,
Dalam semua aplikasi ini, sirkuit magnetik digunakan untuk mengalirkan arus magnetik melalui inti magnet yang kemudian menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik ini dapat digunakan untuk menghasilkan atau mengubah energi listrik seperti yang terlihat dalam transformator, motor listrik, dan generator. Selain itu, sirkuit magnetik juga dapat digunakan untuk mengatur arus listrik dalam sirkuit listrik dengan menggunakan induktor atau cok. Ya, mungkin sekian presentasi saya tentang materi induktasi dan sirkuit magnetik. Mohon maaf bila mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.